Perkenalkan nama saya Lambusite, saya dari kelas 4 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekalahan Jepang pada tanggal 22 September 1944 sampai 1945. Berikut penjelasannya. Jadi pada tahun 1944, Jepang mulai mengalami banyak kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Pasukan sekutu terus menyerang wilayah kekuasaan Jepang di berbagai daerah Asia dan Pasifik. Wilayah-wilayah yang sebelumnya berhasil dikuasai Jepang mulai direbut kembali oleh sekutu. Hal ini membuat kekuatan militer mereka itu semakin melemah. Selain itu, kondisi ekonomi Jepang juga mengalami kerusakan besar akibat perang yang berkepanjangan. Banyak persediaan makanan, bahan bakar, dan senjata mulai berkurang. Karena keadaan semakin memburuk, Jepang mencoba mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Janji tersebut membuat para tokoh Indonesia mulai mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian, pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang. 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Akibat ledakan tersebut, kedua kota mengalami kerusakan yang sangat besar dan banyak korban jiwa berjatuhan. Kondisi Jepang yang semakin hancur dan akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang ini menjadi kesempatan penting bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian pembentukan PPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Soekarno dan wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta. Awalnya PPKI ini dibentuk oleh Jepang, namun setelah Indonesia merdeka, PPKI digunakan oleh bangsa Indonesia sendiri untuk membentuk pemerintahan yang resmi. Setelah proklamasi di kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, PPKI segera mengadakan beberapa sidang penting untuk mengatur kehidupan negara Indonesia yang baru. Nah, pada saat tanggal 22 Agustus tahun 1945, PPKI mengadakan sidang kedua. Sidang ini membahas pembentukan organisasi-organisasi penting untuk membantu jalannya pemerintahan Indonesia. Hasil pertama dari sidang tersebut adalah pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP ini bertugas membantu Presiden sebelum terbentuknya DPR dan MPR. Hasil kedua adalah pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. BKR dibentuk untuk menjaga keamanan Indonesia setelah merdeka dan menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, PPKI juga merencanakan pembentukan Partai Nasional Indonesia untuk membuat kehidupan politik negara Indonesia. Sidang PPKI ini sangat penting karena menjadi langkah awal pembentukan sistem pemerintahan dan keamanan di Indonesia. Jadi pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih belum memiliki pemerintahan yang lengkap. Oleh karena itu, KNIP memiliki peran penting untuk membantu Presiden menjalankan tugas pemerintahan. KNIP ini juga menjadi tempat berkumpulnya wakil-wakil rakyat dari berbagai daerah di Indonesia. Keadaan Indonesia setelah merdeka masih belum juga aman. Saat itu, masih ada ancaman dari pihak asing yang ingin kembali menguasai Indonesia. Karena itu, dibentuklah BKR untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. BKR kemudian berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia yang bertugas mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para tokoh bangsa bekerja keras agar Indonesia bisa menjadi negara yang merdeka dan memiliki pemerintahannya sendiri. Kita sebagai generasi muda harus menghargai perjuangan para pahlawan dengan belajar sungguh-sungguh dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.